Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bangkir semua, berjumpa lagi dengan kami Bangkir TV di Bangkir Farm. Hari ini kita mau bahas-bahas tentang banyak hal sebenarnya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang ini yang ganggu. Jadi tentang khusus pakan. Saya ya, oh dipakani kok di sana. Jadi kita akan bahas tentang khusus pakan ayam. Nah, pakan ayam itu nanti jenisnya apa saja, kemudian alat untuk memberi pakannya untuk tempat pakannya seperti apa. Nah, ini kita akan bahas banyak hal. Sebelum itu kita akan ini nih promosi kaos dulu ya. Ini kaos Bangkir TV, Bangkir Farm. Ya, salam cinta dari ujung kandang. Bisa diorder ya via TikTok atau via WA aja. Bisa di YouTube kami juga. Nah, jadi pakan ayam ya guys. Pakan ayam itu sebenarnya sangat banyak sekali yang berpengaruh gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali. Nah, 60-70% pemeliharaan ayam itu tergantung dari pakannya. Jadi mulai dari jenis pakan, kemudian isi pakannya, proteinnya tentunya ya, itu sangat berpengaruh sekali. Kita mulai dari tempat pakan. Nah, tempat pakan mungkin banyak yang teman-teman sudah paham juga, tapi kita akan merinci ya. Jadi tempat untuk pakan ayam itu biasanya ada beberapa. Kalau untuk starter atau DOC itu biasanya disebar dulu guys. Jadi pakannya disebar, kemudian setelah umur 2 minggu baru dikasih tempat pakan, entah itu nampan atau tempat bunder atau bulat atau kotaan lah. Jadi untuk pakan ayamnya itu. Kemudian untuk pembesaran biasanya ada pakan pembesaran dan indukan ya. Jadi ada tempat pakan yang ada di luar itu menggunakan bambu seperti yang ada di kita, atau bisa juga pakai talang air itu juga bisa. Bisa juga dengan menggunakan pakan yang beli di toko peternakan, toko pertanian, itu juga ada yang biasanya digantungkan di kandang-kandang ayam putih. Nah, itu bisa. Itu ada yang otomatis juga kayaknya kalau nggak salah. Nah, itu jenis-jenis alat pakan. Kemudian jenis pakannya tersendiri ada lagi. Jadi mulai starter, grower, sama layer. Nah, starter itu jenis pakan untuk DOC, untuk bibit ayam. Itu bentuknya crumble. Itu diberikan pada saat umur 0 sampai 3 mingguan lah ya, sampai 3 mingguan. Itu harganya kisaran ya 8.000 sampai 10.000 lah ya per kilonya. Nah, per sak ya sekitar 400 sampai 500.000. Nah, setelah itu kita ganti pakan grower. Pakan grower juga ada yang pabrikan, antara harga 6.000, 7.000, 8.000 juga per kilo. Tapi bisa juga kalau untuk kayak KUB ini, pakan growernya bisa mixing sendiri, jadi mencampur sendiri. Nah, bahan-bahannya antara lain ada dedak atau bekatul, terus ada jagung, ada BR juga ya, tentunya untuk mendongkrak daya tahan tubuh dan juga percepatannya, bobot badannya. Terus ada tepung roti dan lain-lain. Itu untuk growernya sampai umur panen 3 bulan ya, 2 sampai 3 bulan. Kemudian mulai pakan layernya untuk indukan, untuk KUB ini kita masih pakan dengan pakan campuran atau pakan sentrat juga. Jadi campuran antara konsentrat petelur dan juga campuran sendiri. Nah, itu dimulainya pada umur 4 bulan sampai dia mulai bertelur dan sampai seterusnya sampai bertelur gitu. Nah, pakan indukan ini bahan-bahannya ada konsentrat petelur dari pabrikan, itu biasanya di harga kisaran 9.000 sampai 10 ya 8.000, 9.000, 10.000 per kilo. Beda-beda guys. Jadi macam-macam karena pabrikannya beda-beda ya. Kemudian dicampur dengan pakan mixing sendiri, itu ada campuran jagung, kemudian ada campuran bekatul, campuran tepung roti, tepung ikan,
ada kapur juga. Nah, itu macam-macam lah dan lain-lain, itu rahasia pabrik guys. Senani Pak Andan aku, senani Pak Sumali ketua anak aku, itu karena bahannya yang meracik, yang membuat adalah pakan dari anak aku. Teman-teman nih kalau mau beli pakan untuk grower juga bisa, atau untuk layer ya yang sudah mixing sendiri buatan anak aku, bisa di anak aku. Kemudian oh iya, proteinnya yang perlu pahami teman-teman. Jadi kalau membeli di pakan pabrik atau mencampur sendiri, itu kalau mencampur sendiri berarti kan harus di laboratorium kan ya, untuk melihat berapa proteinnya. Tapi kalau untuk ayam KUB ini jumlah protein yang dibutuhkan untuk starter itu biasa di angka 20-21% di atas itu. Kemudian untuk grower itu yang intinya lebih dari 17-18% seperti itu. Kemudian untuk layer itu di atas 16%. Nah, itu bagaimana melihat hasil proteinnya? Biasanya ada di itu apa jenenge? Neng saksakan loh, di saksakan ya. Jadi di bagor. Nah, warna yang biasanya biru atau kuning gitu ya. Di jahitan yang di karung itu. Kalau beli di pabrikan atau beli di toko peternakan protein, jadi kalau beli di pabrikan biasanya teman-teman ada tuh labelnya di karung atau di saksakannya ya, yang di jahitan itu biasanya berwarna biru, hijau atau kuning atau merah juga ada. Tapi kalau teman-teman meracik sendiri dan pengen tahu hasil proteinnya berapa, berarti harus melabkan uji laboratorium ya. Biasanya di Dinas Pertanian tuh ada kok. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, tergantung kebijakan sendiri-sendiri. Nah, terus selanjutnya pemberian pakan. Nah, pemberian pakan waktunya biasanya kita 2 hari. Sehari 2 kali. Nah, 2 kali sehari. Nah, minum obat itu 3 kali sehari, ini 2 kali sehari. Jadi pagi sama sore. Takarannya kalau DOC atau bibit ayam itu biasanya disebutnya ad libitum. Ad libitum itu disebar secukupnya, tapi jangan sampai habis lah. Jadi nah gitu. Jadi sering-sering aja dilihat kalau kalau DOC ya, sampai kira-kira umur 2 mingguan lah, 2 minggu gitu. Tapi kalau udah 3 minggu nanti biasanya dikasih pakan secukupnya. Kurang lebih kalau untuk sampai panen ayam KUB, jadi sampai bobot 1 kilo dengan pakan full pabrikan, dia membutuhkan pakan sebanyak 2,35 kilo kalau nggak salah ya, kisarannya di situlah 2,35 kilo. Nah, itu per ekornya. Jadi kebutuhan ayam KUB per ekor sampai panen itu 2,35 kilo. Nah, itu dengan pakan full pabrikan ya. Kalau full pakan, kalau dicampur dengan pakan racikan sendiri berarti bisa tambah. Jadi kurang lebih 3 kiloan per ekor. Kalau misal 100 berarti 300, berarti 6 sak dengan pakan campuran. Kalau pakan full pabrikan berarti sekitar 4,5 sak untuk per 100 ekornya sampai panen. Nah, itu hitung-hitungannya ya, kebutuhan pakan. Kemudian cara memberikan pakan tadi untuk diusus sudah. Kalau untuk indukan itu pemberian pakannya itu sebanyak 0,1 kilo per ekor per hari. Nah, jadi teman-teman kalau ngasih pakan untuk ayam indukan KUB itu cukup dengan berarti saon 0,1 kilo per ekor per hari. Jadi misal teman-teman punya 50 ekor indukan, berarti 0,1 kali 50, 5 kilo per harinya. Nah, itu dengan 50 ekor pemberian pakan 5 kilo sehari, berarti kalau misal pagi sama sore tadi 2 kali ya, berarti paginya 2,5 kilo, sorenya 2,5 kilo, seperti itu. Jadi hitung-hitungannya rada masuk lah ya. Nah, itu tentang pakan teman-teman. Jadi yang sangat diperhatikan, jadi pakan itu sangat mempengaruhi. Jadi hampir 70% pengaruh dari pertumbuhan ayam, kesehatan ayam itu terletak di pemberian pakan, terletak di gizi atau protein yang ada di dalam pakan tersebut. Nah, kemudian ada plus minus mungkin ya. Jadi teman-teman silakan nanti buat model kandang seperti apa, plus minus pemberian pakan, pemberian pakan atau tempat pakan. Nah, yang ada di dalam kandang dan di luar kandang. Nah, kalau di kita
untuk indukan kita ada di luar kandang. Nah, pembesaran juga ada yang di luar, tapi ada juga kalau yang 1 bulan up kita ada di dalam juga ada. Nah, plus minusnya kalau di luar kandang, kita bicara di luar dulu ya. Kalau di luar kandang itu satu, lebih rapi, lebih enak dilihat ya, luweh piye ya, sawang sinawang ini luweh cantik bersih gitu loh. Luwih bersih gitu guys, kayak di hotel gitu loh. Jadi makannya tertib, jadi yang keluar cuman kepalanya doang kayak gitu. Terus yang kedua lebih enak kita yang memberi pakan. Jadi teko dikasihkan gitu aja, teko disebar gitu aja di tempat pakan yang ada di luar itu. Lebih enak kita yang memberi makan, lebih cepat juga untuk konservasi waktunya. Untuk yang kita ngasih pakan ya lebih cepat karena cuman nyebar aja di luar langsung jalan lagi gitu ya. Itu keunggulannya kalau di luar. Kemudian kalau di dalam keunggulannya, keunggulannya lagi kalau di luar itu meminimalisir tingkat kesetresan ayam kayak gitu. Jadi tidak ada kontak fisik atau pergerakan orang ya, selain ayam ya orang ya. Nah, orang yang masuk atau keluar, jadi yang lalu lalang keluar masuk ke dalam kandang itu diminimalisir, jadi tingkat kesetresan ayam berkurang seperti itu. Kemudian kalau di dalam kandang positifnya mungkin lebih ngirit ya guys. Jadi seperti yang kita praktekkan itu lebih ngirit karena dia istilahnya kalau misal ayam kan kalau makan kan nggak teratur ya, maksudnya patokannya kadang giras-girasnya atau lempar kanan lempar kiri gitu ya. Nah itu kayak Joko pengen kawin gitu. Nah itu lempar kanan lempar kiri cepet giras kayak gitu ya. Perkasa lah itu giras. Nah itu biasanya pakan yang ada di tempat pakannya yang ada di dalam kandang itu biasanya kan berserakan. Nah itu yang berserakan itu biasanya dimakani ayam itu. Jadi biasanya notol-notoli gitulah ya. Nah itu tapi kembali lagi kalau tingkat alas kandangnya tidak bersih ya nanti kembali lagi ke kesehatan ayamnya, kesehatan hewannya. Jadi walaupun di dalam dia tetap kandangnya harus benar-benar bersih, entah itu disemprot atau diganti sekamnya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali. Seperti itu guys. Seperti itu teman-teman pembahasan tentang pakan ya, khusus di pakan ayam KUB khususnya. Nah itu nanti mungkin kita akan lanjut lagi tentang mungkin ada pemberian minum atau pemberian vaksin dan lain-lain. Silakan tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman pengen apa nih tentang edukasi, silakan ditulis di kolom komentar atau di TikTok kita juga bisa @bangkir.tv, di YouTube juga bisa Bangkir TV, atau di Instagram @bangkir.farm. Nah itu bisa juga di situ. Nah, kalau mau melihat secara full tentang video kita juga ada kemarin di akun Kementerian Pertanian. Ya, promosi. Nah, itu secara jelas ya, itu lebih lebih menyeluruh lah secara inti seperti itu. Silahkan kita belajar bersama-sama kali ini, semoga bermanfaat dan saling belajar. Semoga ilmu yang kita berikan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sekian dari kami, salam cinta dari ujung kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.